Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Helentina Silitonga dengan NIM 2001011038. Saya dari grup B, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Dan saya berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Kepemimpinan Guru Kelas dan dosen pengampu Bapak Dr. Johari Manik, MPDK. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu atau kelompok tertentu untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan. Di sini saya akan memaparkan pengertian kepemimpinan menurut para ahli. 1. Menurut Stoner. Menurut Stoner, kepemimpinan itu adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau mempengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. 2. Menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang saat dirinya menjabat sebagai seorang pemimpin dan dia mampu mempengaruhi bawahannya untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, menurut Wahjo Sumitjo. Menurut Wahjo Sumitjo, kepemimpinan itu adalah kemampuan dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau siapapun di sekelilingnya untuk mencapai segala tujuan yang diinginkannya. Di sini juga saya akan menjelaskan teori-teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan ini ada beberapa, diantaranya 1. Teori karakter. Teori karakter ini ialah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu dalam diri seorang pemimpin. Yang kedua adalah teori perilaku. Teori perilaku ini menjelaskan beberapa perilaku yang mencerminkan atau yang memang harus dimiliki seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah teori kepemimpinan situasional. Di sini juga saya akan menjelaskan atau menyebutkan sebahagian daripada fungsi kepemimpinan, yaitu 1. Fungsi instruktif. Yang dimaksud dengan fungsi instruktif ini adalah pemimpin sebagai pengambil keputusan. Di sini dikatakan pemimpin sebagai pengambil keputusan. Berarti pemimpinlah yang mengambil suatu keputusan dari segala organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kedua, fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif ini adalah pemimpin dan bawahan saling berkonsultasi. Maksud dari pemimpin dan bawahan saling berkonsultasi ini adalah bahwa dalam mengambil suatu keputusan atau untuk menjalankan suatu yang diinginkan, haruslah mendengarkan pendapat daripada bawahan ataupun dari pemimpin. Dan yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi ini adalah pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pekerjanya. Yang dimaksud daripada fungsi partisipasi ini adalah bahwa pemimpin mampu menjalankan tugasnya untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi delegasi. Fungsi delegasi ini adalah pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain. Yang kelima ialah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini adalah pemimpin mampu mengendalikan aktivitas. Yang dimaksud dengan fungsi pengendalian ini adalah bahwa seorang pemimpin harus mampu mengendalikan anggotanya.
Di sini juga saya akan menyebutkan beberapa tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan adalah mencapai tujuan. Maksudnya mencapai tujuan adalah jika ada suatu organisasi dan di sana ada seorang pemimpin dan ada bawahan. Orang itu akan menjalankan suatu aktivitas atau menjalankan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan yang kedua, memotivasi orang lain. Yang dimaksud dengan memotivasi orang lain ini adalah bahwa segala apa yang telah mereka lakukan di dalam organisasinya mampu menggerakkan hati orang lain agar orang lain pun mau berbuat seperti apa yang dilakukan organisasi tersebut. Di sini saya akan menyebutkan beberapa sifat-sifat yang memang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama adalah punya pendirian. Yang dimaksud dengan punya pendirian ini adalah bahwa seorang pemimpin tidak boleh pelin-pelan dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, harus proaktif. Harus proaktif maksudnya berarti pemimpin harus mampu aktif dalam menjalankan suatu organisasi. Yang ketiga, harus jujur. Kenapa harus jujur? Karena suatu organisasi jika tidak ada kejujuran bakalan hancur. Dan yang keempat adalah komunikatif. Yang kelima, harus memiliki sifat yang terbuka. Yang keenam, tidak mudah iri. Dan yang ketujuh, visioner. Yang kedelapan, harus memiliki sifat sabar. Sifat sabarlah yang harus memang dimiliki seorang pemimpin agar dia mampu bersabar dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dan dia sabar untuk mendidik ataupun mengarahkan bawahannya untuk mencapai segala tujuan yang mereka inginkan. Di sini juga saya akan memaparkan macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah kepemimpinan birokrasi. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang saya paparkan tadi adalah bahwa kepemimpinan itu adalah suatu proses seseorang dalam mencapai tujuan bersama di dalam suatu organisasi ataupun suatu kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun yang dapat menyinggung orang lain, saya mohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.